wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dalam channel Lab Akuntansi bersama aku, Fatiatin dari Divisi Edukasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu latihan soal yang mengacu pada buku Intermediate Accounting Kyoso 4th Edition. Nah, tepatnya pada latihan soal E5.17 mengenai dua laporan keuangan, yaitu Statement of Cash Flow atau laporan arus kas dan Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Nah, pada latihan soal ini kita diberikan informasi laporan posisi keuangan Sikov Corporation pada akhir tahun 2021. Nah, selain itu kita juga diberikan informasi yang tersedia untuk tahun 2022. Informasi yang diberikan ada 10. Nah, di soal ini kita memiliki dua instruksi. Instruksi pertama adalah menyiapkan statement of cash flow untuk tahun 2022. Dan yang instruksi kedua yaitu menyiapkan Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2022. Nah, sekarang kita mengerjakan bagian A terlebih dahulu, yaitu menyusun Statement of Cash Flow. Sebelum kita mulai mengerjakan, kita isi terlebih dahulu baris judul laporan keuangan di paling atas. Baris pertama berisi nama perusahaan, yaitu Sikov Corporation. Baris kedua berisi nama laporan, yaitu Statement of Cash Flow. Dan baris ketiga mencantumkan periodenya yaitu for the year ended Desember 31, 2022. Nah, di dalam laporan arus kas metode tidak langsung, kita membagi aliran kas ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, ini berisi kegiatan utama perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ini berisi membeli atau menjual aset jangka panjang. Dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini berisi perolehan atau pengembalian pendanaan perusahaan. Nah, kita mulai dari aktivitas yang pertama terlebih dahulu, yaitu cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasi. Langkah awal untuk memulai aktivitas operasi adalah memasukkan angka net income atau laba bersih berjalan. Di sini di informasi nomor 1 diberikan informasi mengenai net income sebesar 55.000 dolar. Nah, angka ini akan kita masukkan di paling atas pada aktivitas operasi. Nih. Nah, angka laba bersih sebesar 55.000 dolar ini dihitung berdasarkan basis akrual, sehingga belum mencerminkan jumlah kas yang real atau yang benar-benar masuk dan keluar. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian dari net income ini. Ini nama judul penyesuaiannya yaitu Adjustment to Reconcile Net Income to Net Cash. Mulai dari penyesuaian pertama adalah dari informasi yang kedua, peralatan dengan nilai 20.000 dolar dan akumulasi penyusutan 8.000 dolar telah terjual seharga 9.000 dolar. Dari penjualan ini, apakah ada kerugian atau laba yang diterima oleh perusahaan? Nah, cara menentukannya, kita tentukan nilai bukunya terlebih dahulu, yaitu nilai tercatat peralatan yaitu 20.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi 8.000. Nah, hasilnya adalah 12.000. Nah, ini adalah nilai bukunya. Lalu kita kurangkan lagi dengan harga jual peralatan tersebut, yaitu 9.000. Nah, hasilnya adalah 3.000. Dari informasi ini kita mendapatkan kerugian penjualan karena harga jual lebih rendah daripada nilai buku peralatan. Nah, jadi dalam operating activities ada loss on sale of equipment, yaitu sebesar 3.000. Ini koreksi positif karena loss on sale of equipment merupakan komponen non-cash yang sudah mengurangi laba bersih, jadi kita harus menambahkannya kembali. Lanjut penyesuaian berikutnya adalah dari informasi ketiga, yaitu beban penyusutan 4.000 dolar untuk bangunan dan 9.000 dolar untuk peralatan. Kita jumlahkan keduanya, yaitu hasilnya adalah 13.000. Kita masukkan ke dalam aktivitas operasi, yaitu depreciation expense sebesar 13.000 dolar. Ini menjadi koreksi positif. Kenapa? Alasannya karena beban penyusutan adalah beban non-cash. Beban tersebut memang mengurangi angka laba bersih di laporan laba rugi, tetapi tidak ada uang kas sepeser pun yang keluar dari dompet perusahaan saat pencatatan tersebut. Nah, jadi angka 13.000 ini kita masukkan dengan koreksi positif.
Selanjutnya, informasi keempat yaitu amortisasi paten sebesar $2.500. Ini menjadi koreksi positif juga karena beban amortisasi adalah beban non-kas sama halnya dengan beban depresiasi. Nih, oke, lanjut ke informasi yang kelima, yaitu aset lancar selain kas meningkat sebesar $25.000. Kewajiban lancar meningkat sebesar $13.000. Pertama, kita bahas mengenai aset lancar selain kas meningkat sebesar $25.000 terlebih dahulu. Ini akan menjadi koreksi negatif. Kenapa? Karena pembelian atau penambahan aset lancar seperti persediaan atau piutang yang membengkak, artinya ada dana kas perusahaan yang terikat atau keluar untuk mendanai aset tersebut. Makanya kenaikan aset lancar ini kita tulis dengan minus $25.000. Nah, selanjutnya mengenai kewajiban lancar meningkat sebesar $13.000. Ini menjadi koreksi positif. Kenapa? Karena kenaikan utang lancar berarti perusahaan menunda pembayaran kas atau menggunakan dana dari pihak lain, sehingga kas kita secara relatif menghemat atau bertahan, atau perusahaan tidak mengeluarkan dana. Oleh sebab itu, kenaikan kewajiban lancar ini kita masukkan dengan nilai positif $13.000. Sekarang kita jumlahkan seluruh penyesuaian tadi hingga didapat total penyesuaian positif sebesar $6.500. Kemudian kita tambahkan dengan laba bersih tadi menjadi net cash provided by operating activities sebesar $61.500. Nah, selanjutnya kita move ke bagian kedua, yaitu cash flow from investing activities atau arus kas dari aktivitas investasi. Bagian ini mencatat transaksi arus kas yang berhubungan dengan aset jangka panjang. Kita lihat informasi yang diberikan. Pertama ada di informasi kedua, yaitu sale of equipment atau penjualan peralatan dengan penerimaan kas sebesar $9.000. Ini kita masukkan ke dalam aktivitas investasi. Nilainya dalam arus kas positif karena perusahaan menerima kas masuk. Lanjut ke informasi keenam, yaitu penambahan bangunan yang telah selesai dengan biaya sebesar $27.000. Karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membangun atau membeli bangunan, maka nilainya ditulis minus $27.000. Kemudian kita lanjut ke informasi ketujuh, yaitu investasi jangka panjang dalam surat utang dibeli dengan harga $16.000. Nah, ini juga bersifat mengurangkan kas. Karena perusahaan mengeluarkan kas dari pembelian surat utang tersebut, sehingga ditulis dengan minus $16.000. Dari tiga komponen tersebut kita jumlahkan sehingga hasilnya didapat nilai net cash provided by investing activities sebesar minus $34.000. Nah, sekarang kita beralih ke bagian ketiga dari arus kas, yaitu cash flow from financing activities atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini berkaitan dengan pemilik modal dan utang jangka panjang. Oke, kita lihat dari informasi yang diberikan. Terdapat pada informasi dari nomor 8, yaitu utang obligasi senilai $50.000 telah diterbitkan. Nah, penerbitan obligasi ini mendatangkan kas masuk bagi perusahaan, sehingga kita tulis positif $50.000. Nah, kita lanjut ke informasi yang diberikan, yaitu nomor 9, dividen tunai sebesar $25.000 telah diumumkan dan dibayarkan. Jadi, ada pembayaran dividen kas kepada pemegang saham sebesar $25.000. Karena ada uang kas keluar untuk membayarkan dividen, nilainya kita tulis minus $25.000. Kemudian kita lanjut ke informasi ke-10, ada saham treasury atau pembelian kembali saham perusahaan dibeli dengan harga $11.000. Yang dimana ini juga mengurangi kas, sehingga ditulis minus $11.000. Nah, hasil penjumlahan ketiga akun pendanaan ini menghasilkan net cash provided by financing
activities sebesar positif $14.000. Nah, langkah terakhir adalah menghitung net increase or decrease in cash selama tahun 2022. Caranya kita jumlahkan kas dari aktivitas operasi, investing, dan juga financing. Nah, sehingga hasil akhir memunculkan angka kenaikan kas sebesar $41.500. Sebenarnya ada tahap akhir untuk menentukan nilai akhir dari cash, tetapi karena tidak ada informasi mengenai saldo awal yaitu pada tahun 2021 dan saldo akhir kas pada tahun 2022, maka laporan arus kas latihan soal ini cukup sampai di sini. Nah, sekarang kita berpindah ke instruksi bagian B, yaitu menyusun Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Nah, pertama-tama seperti biasa kita akan menulis judul dari laporan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, di baris pertama ada nama perusahaan, Cikov Corporation, baris kedua ada nama laporan Statement of Financial Position, dan baris ketiga ada periode tahun berjalan, yaitu Desember 31, 2022. Nah, di dalam laporan posisi keuangan, kita mengelompokkan akun menjadi dua sisi besar yang harus seimbang, yaitu sisi aset dan sisi ekuitas dan kewajiban. Mari kita mulai dari sisi aset terlebih dahulu. Sisi aset kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada non-current asset atau aset tidak lancar, dan current asset atau aset lancar. Cara mengerjakannya kita melihat dari informasi yang telah diberikan. Yang pertama ada long-term investment. Nilainya didapat dari informasi ketujuh, yaitu investasi jangka panjang dalam surat hutang dibeli dengan harga $16.000. Lanjut, ada tanah atau land karena tidak ada informasi mengenai penjualan atau pembelian tanah, maka kita tinggal salin saja dari keuangan tahun 2021 sebesar 30.000. Lanjut ke buildings. Yang awalnya di sini ada informasi sebesar $120.000, kita tambahkan dengan informasi di nomor 6, an addition to the building. Ada penambahan bangunan yang telah selesai dengan biaya sebesar $27.000. Sehingga nilainya menjadi sebesar $147.000. Nah, selanjutnya ada akumulasi depresiasi buildings di laporan posisi keuangan sebesar $30.000. Nah, ini kita tambahkan dengan depresiasi tahun berjalan, yaitu 4.000. Ada di informasi ketiga. Jadi, 30.000 ditambahkan dengan 4.000. Nah, sehingga menghasilkan angka $34.000. Ini ditulis dengan minus karena ini merupakan akun kontra dari building sendiri. Oke, kemudian kita lanjut. Ada peralatan. Yang pertama dari laporan posisi keuangan ada $90.000. Nah, karena tadi kita juga menjual ya, ada transaksi penjualan yang nilainya $20.000, maka kita kurangkan, yaitu 90.000 dikurangi 20.000. Hasilnya menjadi $70.000. Nah, lanjut, ada akumulasi depresiasi equipment. Di laporan posisi keuangan tahun 2021 ada saldo sebesar 11.000. Nah, nilai ini perlu kita kurangi dengan yang peralatan yang telah terjual yaitu 8.000. Kemudian kita perlu juga untuk menambahkannya dengan penyusutan tahun berjalan yaitu 9.000. Jadi, 11.000 dikurang dengan 8.000 kemudian ditambah dengan 9.000. Nah, hasilnya adalah 12.000. Angka ini perlu kita tulis dengan minus agar karena ini merupakan akun kontra dari equipment. Nah, lanjut, lanjut terakhir ada hak paten atau paten dengan saldo awal 40.000 dikurangi dengan amortisasi tahun berjalan yaitu 2.500. Yaitu sehingga nilainya menjadi 37.500.
dolar. Dan current aset ini kita totalkan sehingga menjadi $254.500. Lanjut ke aset kedua yaitu current asset atau aset lancar. Di sini kita akan masukkan nilai cash dari angka yang kita hasilkan tadi yaitu net increase in cash 41.500. Selanjutnya ada current asset. Di sini ada memiliki saldo $235.000. Nah, nilai ini kita tambahkan dengan informasi nomor 5, current asset other than cash meningkat. Karena current asset mengalami peningkatan sebesar 25.000. Jadi kita tambahkan. Yaitu 235.000 ditambah dengan 25.000. Hasilnya adalah 260.000. Nah, kita totalkan current asset menjadi 301.500. Sehingga kita akan menentukan total aset. Total aset dari current, non-current asset dan current asset. Hasilnya adalah $556.000. Nah, sekarang kita periksa sisi equity and liability. Pertama, mari kita hitung equity atau ekuitas pemegang saham. Di dalamnya terdapat share capital ordinary atau modal saham biasa. Nah, karena tidak ada transaksi penerbitan saham, maka nilainya didapat dari laporan posisi keuangan tahun 2021 aja, yaitu sebesar $180.000. Nah, lanjut ke retained earning atau saldo laba ditahan. Cara mencarinya yaitu retained earning pada tahun 2021 yaitu 44.000. Kemudian kita tambahkan dengan laba bersih senilai $55.000 dan dikurangi dengan dividen tahun berjalan yaitu $25.000. Nah, sorry, sepertinya ada kelebihan angka ya. Oke. Jadi totalnya ada $74.000. Nah, lanjut ke treasury shares. Karena di laporan posisi keuangan tidak ada, maka berarti dari informasi yang diberikan, yaitu di nomor 10, treasury share were purchased at cost 11.000. Nah, ini kita masukkan dengan angka minus. Kenapa? Karena sifat treasury share adalah mengurangi ekuitas. Jadi, total ekuitas pada tahun 2022 adalah $243.000. Nah, kita lanjut ke liabilitas atau kewajiban. Nah, kita pertama-tama yaitu non-current liability atau kewajiban jangka panjang. Yang pertama ini ada diisi bonds payable. Kita lihat laporan posisi keuangan tahun 2021 ada saldo bonds payable sebesar $100.000. Nah, ini akan kita tambahkan dengan informasi yang diberikan nomor 8, $50.000. Karena kita juga ibaratnya kita menerbitkan lagi, maka utang kita bertambah. Jadi $100.000 ditambah dengan $50.000 sehingga nilainya menjadi $150.000. Lanjut ke kewajiban lancar atau current liability. Dari laporan posisi keuangan tahun 2021, current liability memiliki saldo $150.000. Ini akan kita sesuaikan dari informasi nomor 5, yaitu current liabilities meningkat $13.000. Maka karena mengalami peningkatan, jadi kita tambahkan, yaitu $150.000 ditambah dengan $13.000. Nah, maka hasilnya adalah $163.000. Nah, total liabilitas kita jumlahkan dari non-current liability hingga current liability, totalnya menjadi $13.000. Nah, terakhir kita menjumlahkan total equity dan liability. Sehingga menunjukkan angka total equity dan liability sebesar $556.000. Angka ini persis sama atau seimbang dengan total aset yang sudah kita hitung tadi. Jadi, itu tadi pembahasan lengkap mengenai latihan soal E5.17 kita hari ini. Semoga penjelasan bertahap yang aku sampaikan bisa dengan mudah dipahami dan membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan tugas atau ujian akuntansi keuangan di kampus nanti ya. Jika kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like dan berikan
kolom komentar jika ada yang ingin kalian tanyakan, dan pastikan untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan materi akuntansi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita bisa belajar bareng di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Aku Fatihatin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.